Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswaku dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya dan selamat ya dimanapun kalian berada saat ini. Perkenalkan, nama saya Made Laksmi Senahartini, bisa dipanggil Laksmi. Saya merupakan staf pengajar di program studi akuntansi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beberapa topik yang sangat menarik ya tentunya, yaitu berkaitan dengan internal control yang dikaitkan dengan fraud, kemudian pencegahan fraud dan bagaimana fraud tersebut dideteksi. Nah, ini ada beberapa pokok pembahasan yang kita akan bahas hari ini. Untuk topik pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai gejala gunung es. Menarik ya. Jadi kalau kalian mendengar istilah gunung es, pasti kalian berpikir, oh ada di kutub utara, kutub selatan, di lokasi yang dingin. Nah, biasanya gunung es ini kelihatannya sangat tinggi ya, berupa bongkahan es. Tapi kalau kalian pahami, pernah melihat suatu gunung es, ternyata di bagian bawah dari gunung es itu terdapat juga bongkahan es yang tidak kalah besarnya dibanding gunung es yang kelihatan di permukaan. Nah, analogi inilah yang sering dikaitkan dengan yang namanya fraud atau berkaitan dengan kejahatan di bidang keuangan, di mana fraud itu kalau secara kasat mata terlihat mungkin yang terungkap di publik itu memang cukup besar kelihatannya, tapi pada dasarnya, pada kenyataannya terdapat fraud yang lebih besar lagi di dalamnya. Kalau ditelusuri lebih dalam, itu ternyata fraudnya lebih besar ke bawah, itu ya, di dalam itu ditelusuri fraudnya lebih besar. Inilah yang disebut sebagai gejala gunung es, di mana fraud yang kemungkinan kelihatannya besar, nah tidak mengindikasikan bahwa itu sudah selesai fraudnya, karena bisa jadi setelah ditelusuri lebih lanjut terdapat fraud yang lebih luas dan lebih besar lagi di bawahnya. Jadi inilah yang disebut sebagai gejala gunung es di akuntansi forensik atau khususnya di. Kita memasuki ke topik pembahasan yang kedua yang berkaitan dengan pengendalian internal, atau istilah mungkin kalian juga mendengar ada beberapa istilahnya yang disebut sebagai internal control. Nah, pengendalian internal ini adalah suatu yang sangat tidak terlepas sekali yang dengan namanya fraud. Jadi semakin baik pengendalian internal di dalam suatu organisasi, maka dia dapat digunakan untuk mencegah ataupun mendeteksi fraud. Nah, apa sih sebenarnya pengendalian internal secara umumnya? Nah, ini yang kita akan bahas. Pengendalian internal atau internal control mengalami perkembangan dalam pemikiran dan praktiknya. Terdapat beberapa definisi yang berkaitan dengan pengendalian internal. Nah, yang pertama sebelum September 1992, di mana pengendalian internal ini dianggap sebagai suatu kondisi yang diinginkan atau merupakan hasil dari berbagai proses yang dilaksanakan suatu entitas untuk mencegah dan menimbulkan efek jera terhadap fraud. Kemudian setelah tahun 1992, pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh dewan, manajemen, dan pegawai untuk memberikan kepastian yang memadai dalam mencapai kegiatan usaha yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang serta peraturan lainnya yang relevan. Nah, terdapat juga beberapa definisi lain seperti yang disajikan dalam pembahasan berikut. Oke, kita memasuki ke sub pokok pembahasan yang berikutnya yang berkaitan dengan standar audit. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengendalian internal, di mana pengendalian internal ini bisa digunakan untuk upaya pendeteksian maupun pencegahan adanya fraud yang terjadi dalam suatu organisasi. Nah, sekarang kita membahas tentang standar audit. Namanya saja standar, berarti salah satu pedoman. Jadi, apa sih sebenarnya pedoman yang digunakan untuk kita melakukan pengendalian
pengauditan yang berkaitan dengan fraud tentunya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kita menggunakan standar audit yang didasarkan pada SPAP, Standar Profesional Akuntan Publik. Nah, ini salah satu standar audit yang digunakan dalam rangka proses pengauditan. Tentunya pengauditan di sini berkaitan dengan penelusuran penyidikan terkait adanya fraud dalam suatu instansi ataupun organisasi ya. Standar audit. Jika auditor independen bekerja tanpa standar audit, ia berarti menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat lemah, terutama ketika ia memberikan audit yang diharapkan untuk menemukan suatu fraud. Nah, di sini terdapat beberapa hal yang seharusnya dipahami oleh seorang praktisi, terutama di sini yaitu auditor independen. Yang pertama yaitu mereka tidak bisa, karenanya tidak boleh memberikan jaminan bahwa mereka bisa menemukan fraud. Kemudian yang berikutnya, seluruh pekerjaan didasarkan atas standar audit. Di Indonesia untuk pekerjaan KAP standarnya itu adalah SPAP. Kemudian yang berikutnya, jumlah fee bergantung pada luasnya upaya pemeriksaan yang ditetapkan oleh klien. Jadi klien bisa memilih penugasan itu sesuai yang dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya, praktisi bersedia untuk memperluas jasanya dari tahap proactive review ke tahap pendalaman apabila ada indikasi terjadinya fraud, tentunya dengan tambahan fee. Setelah tadi kita membahas tentang standar audit, sekarang kita memasuki ke pokok pembahasan. Kalau kalian perhatikan tadi bahwa ternyata audit untuk fraud dan audit secara umum itu terlihat berbeda ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang beberapa perbedaan antara audit yang dilakukan khusus untuk fraud dengan audit yang dilakukan khusus untuk secara umum, atau istilahnya general audit dengan fraud audit. Nah, perbedaannya bisa dari metodologi, dari sifatnya, dari lingkup pekerjaannya, dan lain-lain. Kita akan bahas satu persatu dalam pokok pembahasan ini. Perbedaan antara audit umum dan pemeriksaan fraud dapat dilihat dari beberapa poin sebagai berikut, yaitu dari sisi timing, scope, objective, relation, metodologi, hingga pre-assumption. Nah, kalau kita lihat secara example dari sisi timing dulu, kalau kita ngomongin tentang audit umum, itu dilakukan secara teratur, berkala, dan berulang kembali. Sedangkan pemeriksaan fraud itu dilakukan tidak berulang kembali dan hanya dilakukan setelah adanya cukup data. Kemudian dari sisi scope, kalau kita lihat audit secara umum, ruang lingkupnya adalah pemeriksaan umum atas data keuangan. Sedangkan pemeriksaan fraud itu diarahkan pada dugaan, tuduhan, sangkaan yang lebih spesifik. Untuk poin-poin lain bisa dilihat dalam pembahasan berikut ini. Kita memasuki ke topik pembahasan berikutnya, yaitu teknik pemeriksaan fraud. Nah, ini bisa disebut bagaimana upaya atau salah satu upaya untuk kita dapat mendeteksi adanya suatu fraud dengan menggunakan teknik-teknik dalam rangka pemeriksaan fraud. Teknik pemeriksaan fraud, ada bermacam-macam teknik audit investigatif untuk mengungkap suatu fraud. Nah, di sini ada beberapa teknik yang diungkapkan. Kita sudah memasuki di ujung pertemuan kita hari ini, di mana di pembahasan sebelumnya kalian sudah memahami atau mendapatkan informasi mengenai internal control yang dikaitkan dengan fraud serta beberapa teknik pemeriksaan fraud. Nah, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kali ini. Jika terdapat pertanyaan atau terdapat hal yang ingin kalian diskusikan, kita bisa diskusikan lagi nanti pada saat perkuliahan dimulai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.